Hi there, welcome back to my channel. Oke, halo bagi kamu yang masih setia di sana untuk terus belajar bahasa Inggris. Our material is about part of speech ya. Ini tentang materi kita part of speech, bagian lanjutan dari bagian pertama dalam video saya yang pertama ya. Nah sebelum kita lanjut, saya tetap masih mengingatkan bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa sekarang juga tekan subscribe, like, dan belnya biar kamu selalu dapat notifikasi materi-materi baru dari saya ya. Kemudian jangan lupa kasih komen. Thank you. In my previous video we have discussed the first point 4 ya. Kita sudah membahas 4 poin pertama, yaitu bagian-bagian dari part of speech. They are noun kata benda, pronoun kata ganti, verb kata kerja, and adverb kata keterangan. Nah, it means now we will discuss the 4 points left. Kita akan bahas 4 sisa poin berikutnya. Ya, they are adjective, preposition, conjunction, and the last interjection. We go directly to the point 5. Kita langsung saja masuk ke poin yang kelima, yaitu adjective, kata sifat. Nah, adjective atau kata sifat dalam bahasa Inggris adalah kata yang dipakai untuk to explain, untuk menerangkan atau menjelaskan sebuah kata benda. Menjelaskan atau menerangkan sebuah kata benda ya. Bisa diingat. Nah, kita lihat contoh-contoh dari kata sifat. Nah, famous, sad, long, happy, poor, short, expensive, high, narrow, big, interesting, soft, tired, serious, hard, etc. Nah, di samping yang contoh saya berikan, kamu pasti memiliki banyak sekali kata sifat yang sering kita jumpai dalam our daily life ya, dalam kehidupan sehari-hari. Caranya untuk bagaimana sih menggunakan kata sifat dalam kalimat ya? Kita lihat saja contoh yang pertama. He is a famous writer. Ya, he is a famous writer. Lihat kata famous di sini, inilah kata sifatnya. Kata sifat itu menerangkan benda. Mana bendanya? Writer. Writer artinya penulis. Ya, penulis adalah kata benda, maka bisa diartikan dia adalah seorang penulis terkenal. Apa sifatnya? Terkenal. Nah, posisi famous muncul sebelum kata bendanya, ya. Kita lihat di sini. Nah, tapi ada kalanya nanti ada duluan kata bendanya baru kata sifatnya. Kita lihat dalam contoh yang kedua. Jameson looks sad this morning. Jameson kelihatan sedih pagi ini. Sad di sini kata sifat, kemudian yang mana kata bendanya adalah Jameson. Jameson ada pada awal kalimat. Beda ya kalau tadi di sini di akhir kalimat. Kenapa? Lihat writer ini adalah menunjukkan ini juga sih sebenarnya ya, kata he, subject pronounnya. Sampai di situ paham. Kita pindah ke the third sample, contoh yang ketiga. You have a long hair, I like it. Ya, kamu memiliki rambut yang panjang, saya suka rambutmu itu. Long hair. Long kata sifat menerangkan hair kata bendanya. Nah, let's move to the fourth. Yang keempat, Lala's new dress is bought from Shopee, an online shop. Yang menjadi kata benda yang mau diterangkan adalah dress. Dress, gaun. New dress, gaun baru. Gaun baru. Gaun baru si Lala is bought, dibeli. Ini bentuk kata kalimat apa ya? Kalimat pasif ya. Is bought from, dibeli dari Shopee, sebuah toko online. Berikutnya, her new smartphone is expensive, I think. Nah, her new smartphone ini adalah kata bendanya. Smartphone barunya, yang dijelaskan adalah smartphone adalah mahal menurut saya ya. Kira-kira begitu ya, expensive. Nah, the last sample, contoh yang terakhir.
My sister sent me some interesting books. Interesting, menarik. Books, buku-buku. Buku-buku yang menarik. Nah, maka diartikan, kakak saya mengirimkan saya beberapa buku-buku menarik. Nah, sampai di sini saya berharap kamu paham ya. Oke, let's move to point 6. Kita masuk ke poin yang ke-6. That is preposition atau kata depan. Nah, what is preposition? Apa sih preposition? Ya, preposisi adalah kata yang digunakan ya merujuk kepada posisi ya, posisi letak dari sesuatu ya. Nah, so let's see the sample. Kita lihat contoh-contoh preposisinya. Ada at, in, on, after, before, behind, into, inside, above, beside, between, with, next to, up, down, about, during, ahead, and etc. Oke, langsung saja kita lihat contoh yang pertama. Karin is good at cooking. Karin is good at cooking. Karin sangat pintar dalam memasak. Nah, berarti di sini menunjukkan sebuah hobi ya, at cooking ya. Kata at menunjukkan preposisinya. Nah, the second sentence, kalimat kedua, my uncle lives in Jakarta. Oke. In menunjukkan preposisi atau letak tempat tinggal dari my uncle ya. Paman saya tinggal di Jakarta. Nah, the third, yang ketiga, there was a problem between Jenny and Laura. Oke. Nah, itu ada masalah antara si Jenny dan Laura, between Jenny and Laura. Nah, ini dia menunjukkan preposisi ya. Letak antara Jenny dan Laura, ada sesuatu yaitu masalah di masa lalu, ada was ya. Oke, the fourth, yang keempat, Bella comes here before Putri. Si Bella hadir atau tiba di sini sebelum si Putri, before. Oke, paham ya? And then, my books are under the table. Buku-buku saya ada di bawah meja, under ya. Kemudian the last, there is a picture on the wall. There is a picture on the wall. Ada sebuah gambar di dinding itu, on the wall. Oke. Sampai di sini paham ya? On, harus kamu letakkan on. Nanti kalau kamu buat there is a picture on the wall, pasti tidak cocok. Maka letakkan menunjukkan posisi dari picture itu, on the wall. Oke, baik. Saya harap kamu paham untuk poin yang ke-6 yaitu preposition. Now let's see point 7. Apa itu conjunction? Nah, seperti namanya, penghubung, maka artinya adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, atau juga paragraf dengan paragraf. Nah, itu dia ya. Nah, let's see the sample. Kita lihat contoh-contoh yang menunjukkan conjunction. Ada and, again, also, in addition, but, moreover, however, still, yet, in contrast, in spite of, despite, therefore, so, or, consequently, etc. Dan yang lain-lain ya. We directly see the sample. Kita lihat langsung contohnya. Yang pertama, Harry is handsome and diligent. Oke, si Harry ganteng dan juga rajin. Nah, lihat kata and. Ini yang disebut tadi menghubungkan kata dengan kata. Kata yang mana? Yaitu handsome dengan rajin, ya, diligent. Oke. Ini dipakai kata and karena handsome dengan diligent menunjukkan sebuah sifat yang positif ya. Oke, sama-sama positif ya. Sudah ganteng juga rajin pula ya. Oke, nanti kalau dia kontras ya sifatnya itu pasti dia pakai yang kata penghubung kontrastif ya. Oke, ini yang paralel namanya. Oke, handsome and diligent.
diligent. Nah, the second sample, contoh yang kedua. We or they will finish the English task. We or they will. Nah, lihat kata or. Baik kami atau mereka akan menyelesaikan tugas bahasa Inggris tersebut. Nah, maka ini dia menghubungkan kata dengan kata. We dengan they. Oke. Nah, let's see the third. Yang ketiga. Mr. Udin is poor, but he is honest. Nah, ini dia yang tadi saya katakan sebuah kontras ya, sebuah sifat kontras yaitu apa? Mr. Udin is poor artinya Pak Udin adalah orang miskin ya. Pak Udin miskin, tapi dia jujur. Nah, antara kata poor dengan honest inilah sesuatu yang kontras ya, maka dia harus dipakai kata but, bertentangan. Oke. Nah, poor, dia walaupun miskin tapi orangnya jujur. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. The rain began to fall, so we went home. Oke. The rain began to fall. Hujan mulai turun sehingga kami pulang ke rumah. Oke. Ada sebuah situasi sebab akibat di sini, maka muncul kata so ya. Oke, berikutnya Ali didn't wear a raincoat in spite of rain. Nah, si Ali tidak mengenakan jas walaupun hujan, artinya raincoat itu jas hujan ya. Tidak memakai jas hujan walaupun hujan, meskipun hujan. Nah, in spite of. Nah, inilah merupakan contoh-contoh dari conjunction dalam kalimat. Okay, now we move to the last point. Kita masuk ke poin yang terakhir. Poin yang terakhir yaitu interjection atau kata seru. Maybe some of you didn't understand about interjection. Banyak orang yang tidak paham apa sih interjection, tapi setelah melihat contoh-contoh yang akan kita bahas nanti, pasti rupanya, oh ini gampang ya, sudah sangat sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat di sini interjection kata seru. Ya, kata seru adalah sebuah kata yang menunjukkan emosi. Emosi karena sesuatu hal yang tiba-tiba membuat kita terkejut, membuat kita merasa senang, membuat kita merasa ketakutan. Nah, itu ya beberapa contohnya. Kita lihat yang pertama, ada oh my god, hooray, hus ya. Kemudian oops, well, wow, bravo. Nah, ini adalah contoh-contoh interjection. Dalam kalimat bisa kita lihat lebih jelas. Oh my god, I forgot to bring my wallet. Ya ampun, saya lupa membawa dompet saya. Kira-kira begitu. Ini menunjukkan sebuah emosi kaget ya. Oh my god, saya lupa membawa dompet saya. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. You finally got the job. Bravo. Nah, akhirnya kamu dapat juga kerjaan itu ya. Selamat, hebat ya, keren. Ya, bravo. Oke. Yang ketiga, wow, it's a very wonderful view. Oke. Wow, ini merupakan pemandangan yang luar biasa. Oke, menunjukkan sesuatu ya, rasa kaget ya. Wow. And then, oops, I'm sorry to hit your foot. Oops, saya minta maaf telah menginjak kaki Anda. Ya, sesuatu yang tidak disengaja ya, maka dia kaget. And the last sample, let's see. Hooray, I won the lottery. Hore, saya menang loterinya. Nah, itu menunjukkan emosi yang rasa senang ya. Nah, demikian contoh-contoh penggunaan interjection. And I hope that all this explanation, ya, saya berharap penjelasan saya mengenai the 4 point left, 4 poin yang terakhir, as the part of speech, sebagai bagian dari kata tugas dalam bahasa Inggris, you really understand and can be applied in your daily life. Dan kamu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. And I say thanks for watching ya.